Nama saya Sri Reniher, guru PJOK UPTD SMP Negeri 1 Giliran, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wajo, bersama dengan Ibu Masniar Masakuta, guru Matematika SMP UPTD SMP Negeri 1 Giliran. Dan terima kasih atas waktunya Bapak Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Giliran, Bapak Aspardi sebagai staf UPTD SMP Negeri 1 Giliran, Bapak Haji Samsuala, Bapak Ibnu Hajar, Bapak Baso Umar, Ibu Arvina SPD, Ibu Firawati, Ibu Irmayanti, dan Ibu Hesti atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi kami, yaitu budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk menyelesaikan tugas kami sebagai guru penggerak, sebagai aksi nyata, yaitu melakukan diseminasi dan budaya positif. Tak lupa pula saya kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Atas berkat dan rahmatnya kita masih sempat menghadiri acara ini, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk di materi ya, budaya positif. Sebelumnya saya mau bertanya, adakah dari teman-teman yang bisa memaparkan apa sih itu budaya? Bagaimana saya mic-nya sama Pak Adi ya? Ya, saya kasih sama Bunda sebagai waktu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya, yang dimaksud dengan budaya itu semua kebiasaan-kebiasaan yang positif atau kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh para pendahulu kita yang sifatnya positif, jadi disebut dengan budaya. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan yang tidak positif masih hanya kebiasaan saja, berarti menurut pendapat saya kalau budaya itu sudah positif. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, dari pernyataan tadi, budaya adalah kebiasaan. Tapi maaf ya Bapak, saya lupa memperkenalkan. Saya ulangi kembali, perkenalkan, nama saya Sri Reniher, guru PJOK UPTD SMP Negeri 1 Giliran, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wajo, bersama dengan Ibu Masniar Masakuta, guru Matematika SMP UPTD SMP Negeri 1 Giliran. Dan terima kasih atas waktunya Bapak Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Giliran, Bapak Aspardi sebagai staf UPTD SMP Negeri 1 Giliran, Bapak Haji Samsuala, Bapak Ibnu Hajar, Bapak Baso Umar, Ibu Arvina SPD, Ibu Firawati, Ibu Irmayanti, dan Ibu Hesti atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi kami, yaitu budaya positif. Oke, saya kembali lanjut ya di materi budaya positif. Apakah masih ada dari rekan-rekan yang bisa membantu memaparkan apa sih itu budaya positif? Ada? Oke, kalau begitu
saya kembali, budaya positif adalah menurut saya suatu kebiasaan yang selalu kita lakukan yang bernilai baik. Maksudnya di sini positif. Positif adalah sesuatu yang nilainya baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita hidup di keluarga besar UPTD SMP Negeri 1 Giliran. Saya minta tolong sama teman-teman bisa saya bagikan sticky note ya, bisa menulis budaya positif yang ada di UPTD SMP Negeri 1 Giliran selama bertugas di sekolah ini ya. Selamat datang bagi Gurunda Ibu Jumarni, merupakan panutan kita, guru penggerak angkatan 7 yang sudah bisa tempel di sini. Kemudian kita lihat budaya positif yang ada di UPTD SMP Negeri 1 Giliran. Bisa mulai dari kita datang sampai pulang. Karena yang saya lihat terlalu banyak budaya positif di sini, karena alhamdulillah siswa kita sudah melakukan banyak budaya positif. Oke, tinggal 3 orang lagi kayaknya budaya positif yang dipaparkan terlalu banyak dipikir. Yang gampang-gampang nih Pak, nggak usah yang susah. Kan budaya positif yang ada di sekolah. Oke, sudah semua. Kemudian saya baca ya. Saya lihat dulu. Kita lihat dulu, ada kayaknya yang sama. 3S, salam, senyum, sapa. Ada. Sempat mekenali Ya, gitu bisa, tulisannya. nggak apa-apa dia, nggak ada namanya. Dikenali aja mungkin tulisannya. Di sini pertama yang saya bahas 3S, salam, senyum, sapa. Alhamdulillah hal ini bisa ditemukan biar di luar lokasi kita masih selalu disenyumi, disapa dan disalami oleh siswa kita dan para kita ya. Kemudian ada sama membiasakan senyum, sapa, salam. Kemudian mengucapkan salam setiap bertemu, hampir sama ya. Tapi Kemudian mengucapkan salam, menerapkan budaya KB ya. Sebagai Bugis kita itulah budayanya, kita selalu mengucapkan KB. Biasa pada saat bertemu kita lewati yang lebih tua maupun yang sejajar atau adik kita, biasanya kita mengucapkan KB ya. Itu budaya kita sebagai orang Bugis. Kemudian ada budaya KB, senyum sapa. Kemudian membersihkan sekolah setiap pagi, yasinan setiap hari Jumat, dan apel pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Budaya KB ada tadi. Semuanya kayaknya sudah saya sebut. Kayaknya ada yang dilupa Bapak Ibu. Kunci. Suatu budaya positif pada saat siswa masuk itu, pertama dengan santainya, dengan rapinya mereka datang memarkir motornya. Itu adalah budaya positif yang paling biasa saja, tapi itu berkesan ya. Kalau kita masuk di pagar, alhamdulillah motornya rapi. Itu yang saya bilang tadi, dari awal siswa kita masuk, mereka sudah memarkir rapi motornya. Sesudah itu dengan tanpa disuruh, mereka mengumpul kunci motornya di tempat yang sudah disediakan. Kemudian
kayaknya dilupa sama Bapak dan Ibu guru. Budaya positif itu perwakilan kelas mengambil jurnalnya. Dan ada juga budaya positif sebagai manusia biasa ya, kita guru kadangkala terlambat masuk di kelas. Alhamdulillah siswa kita sering masuk memanggil kita. Itu adalah budaya positif. Dan ada beberapa yang kita lupa juga. Pada saat jam pulang, siswa kita, murid kita salam-salaman sebelum mengambil kunci motornya dengan rapi sesuai dengan kelasnya. Dan ada budaya positif baru ya, saya lihat di siswa kita adalah sholat duha. Ada beberapa, mungkin ini tugas kita ya untuk merutinkan murid kita. Dan ada juga budaya positif yang dilakukan hari ini adalah melakukan latihan pramuka. Kita lanjut tujuan pendidikan. Kita kan di sini hidup di dunia pendidikan ya. Rata-rata di sini sarjana pendidikan ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya di sini baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada saat mereka di sekolah, dia dituntun untuk jadi manusia yang sesungguhnya dengan berbagai macam mata pelajaran. Di antara 11 mata pelajaran disitulah tugasnya kita menjadikan murid kita sebagai manusia. Dan di kalangan masyarakat, disitulah mereka mengaplikasikan apa yang mereka dapat, apa yang kita sudah suapkan kepada mereka aplikasikan di dunia masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Maksudnya ada ya yang mengatakan bayi yang baru lahir itu seperti kertas putih, dan sedangkan fakta yang dibuktikan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bayi yang baru lahir itu sudah mempunyai gambar, dia sudah punya warna. Cuman tugasnya kita sebagai orang tua di rumah dan di sekolah adalah menebalkan warna yang sudah ada dari lahir bayi tersebut. Itu maksudnya di sini ya. Makanya hidup dan tumbuhnya anak itu sesuai dengan kekuatan kodrat anak tersebut, kodrat yang dari lahir dibawa anak tersebut. Untuk hari ini kami akan mempresentasikan tentang konsep utama budaya positif. Budaya positif di sini ada 7. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol manusia. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Di antara ketujuh konsep utama di sini, adakah yang bisa Bapak kira-kira bayangkan konsep mana ya yang jarang kita lakukan di sekolah ini? Adakah kira-kira di antara 7 konsep ini yang jarang atau tidak pernah kita aplikasikan di sekolah kita ini? Ya, Ibu Firawati, calon guru penggerak juga angkatan 7, angkatan 9 ya.
Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan tadi di antara ketujuh budaya positif manakah yang jarang dilakukan ya? Kalau menurut saya itu keyakinan kelas, karena kebiasaan yang sering kita lakukan itu hanya pada peraturan kelas. Keyakinan kelas itu pun saya pribadi dapatkan tentang keyakinan kelas itu hanya di pendidikan guru penggerak. Tapi walaupun sebenarnya semua sudah memiliki keyakinan yang baik, keyakinan yang positif, cuman dalam penerapannya sih sering dilakukan, cuma dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas itu jarang dilakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Memang di antara ketujuh budaya positif ini namanya juga kurikulum baru. Pada saat kurikulum 2013 4 sampai 2013 semuanya sebenarnya sudah diaplikasikan. Betul yang dikatakan oleh Ibu Bira, semuanya sebenarnya sudah diaplikasikan. Cuman masalahnya di sini perbedaan susunan katanya. Semua sudah kita lakukan dari zamannya kita sekolah, semua sudah kita lakukan. Cuman kita tidak tahu apa sih katanya dulu, kalimatnya apa sih dulu. Saya masih ingat kata-kata yang pernah dilontarkan oleh Gurunda Pak Kata. Sebenarnya kurikulum dari dulu sampai sekarang itu sama saja, cuman yang berbeda adalah penyusunan katanya. Apa sih itu ATP? Itu kan dari dulu isinya hampir sama, cuman ada dirubah sedikit demi sedikit. Itulah pemerintah merevisi dari zaman dahulu. Sebenarnya sama tujuannya untuk menuntun anak, cuman penyusunan katanya berbeda. Masih ada dari Bapak dan Ibu yang di antara 7 budaya positif ini yang mungkin masih ini ya kayak tidak pernah dilakukan. Kalau tidak ada, langsung masuk di budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Sesuai dengan tadi yang kita Bapak dan Ibu sudah tuliskan di sticky note ini ya. Semuanya sudah masuk di artinya sebenarnya apa sih itu budaya positif. Dari senyum, sapa, salam, budaya KB, semua itu budaya positif. Budaya yang selalu turun-temurun, sebenarnya turun-temurun ya. Dari pada saat seumpama kita dapat siswa yang tidak melakukan KB pada saat kita ketemu sebagai orang tua, kita menegur tapi kita lagi kembali ke kita lagi yang menyampaikan sama anak-anak secara tidak langsung. Tapi kita lupa kayaknya bilang tapi ada guru tak mau lewat. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Di profil Pancasila ya ada lima ya yang perlu kita kembangkan, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Oh ada 6 ya. Keempat, mandiri. 3 mandiri, 4 bergotong royong, 5 bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Prinsip pembelajaran paradigma baru mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid
kehidupan murid. Disiplin positif. Disiplin positif ada 3 bagian. Yang pertama, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketepatan. Di sini perlu saya kembali. Disiplin itu bukan cuman, kalau menurut saya ya, bukan cuman ketepatan dalam waktu di sini ya. Karena disiplin itu dari segi berpakaian, penampilan, dan ketepatan waktu. Kayak kostum siswa murid kita mesti masuk, baju mesti masuk dalam celana, rambut maksimal 3 cm. Kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Di sini sebagai pendidik kita harus membangkitkan motivasi yang ada dalam diri anak-anak. Bukan kita yang menyuruh-nyuruhnya, kok harus begini nak. Sudah ada yang sebenarnya dalam jiwa seseorang yang baru lahir sudah ada coretan, sudah ada gambar yang mesti kita, tugasnya kita guru, kita menerangkan gambar itu, bukan kita menggambar lagi. Nah ini anak sudah ada wataknya ya dari lahir. Kemudian ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira pada saat kita di antara kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, kira-kira apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Tapi itu kira-kira kalau 5 kebutuhan ini tidak kita dapatkan, kira-kira apa yang terjadi pada murid kita kalau dia tidak senang? Bagaimana kira-kira balasannya Bapak Ibu? Terima kasih. Berbicara tentang kebutuhan, semua orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya dapat merasakan ketidakenakan, bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu, semua manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya kembali ke yang pertama tadi. Sekalian ada kesempatan bagi saya, pesan pokok pendidikan kita di Hajar Dewan Loro, Dewan Darat, yaitu menuntut itu. Contoh, ada teman kita menelpon kesasar jalanan atau arah yang dituju. Satu kita bertanya, dari mana arahnya, mau kemana, sekarang sudah di mana? Mungkin ini salah satu contoh yang menjadi dasar bagi kita guru untuk menangani kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak kita. Kalau kita menuntun siswa, maka jangan lupa hal itu tadi. Dari mana kasusnya?
mau dikemanakan, mau diselesaikan. Sekarang kasus itu sudah di mana? Sehingga penanganan kita terhadap anak-anak kita itu yang berkasus dapat kita tangani dengan mudah bila ada koridor-koridor tertentu yang kita pakai atau dasar-dasar penanganan. Mudah-mudahan dapat kita tangani, dapat terselesaikan masalah yang kita tangani secara adil. Artinya selesai, mereka bisa terima tuntunan yang kita berikan, mereka bisa keluar dari persoalan-persoalan yang dialami. Dan tentunya karena kepuasan yang dimiliki itu, maka tidak ada lagi permasalahan berikutnya atau tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Seperti itulah yang kita inginkan tentunya sebagai guru atau pendidik. Karena yang anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya kepada kita itu memang betul-betul kita merupakan tanggung jawab murid yang sangat besar bagi kita semua sebagai seorang guru yang ditakdirkan menjadi guru, merupakan pekerjaan yang mulia. Insya Allah cara kita atau penanganan kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada sebagai guru, termasuk yang telah dipaparkan lebih banyak melalui menangani siswa kita. Kemudian yang ketiga tentang budaya positif. Berdasarkan dengan selebaran yang diedarkan tadi itu sudah dibacakan sebagian. Saya sempat mendengar yang paling banyak itu senyum sapa salam. Ya. Yang menjadi budaya di sini kalau menurut saya adalah kata-katanya. Kata-kata senyum sapa salam itu sudah membudaya. Yang perlu kita introspeksi diri, praktiknya itu, perlakuannya yang dimulai dari kita guru yang disalahkan turun kepada para anak kita peserta didik siswa kita. Kalau salam sudah ya, senyum baru 50%, sampah salam 100%. Kalau saya presentasikan sapa 50%, senyum baru 25%. Ini mudah-mudahan melalui dengan kegiatan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Apa yang kita diskusikan secara teori dapat kita lakukan dalam prakteknya. Saya kira itu sementara. Saya lupa yang satu tadi itu karena saya tidak catat. Silakan dilanjut. Terima kasih banyak. Dan saya kembali merasa bangga melihat pemaparan ini yang sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk senyum, sapa dan salam, saya kembali ke kebutuhan dasar manusia. Karena menurut pengamatan saya, tapi ini menurut pengamatan saya agak berbeda dengan pengamatan tak, karena saya lihat anak-anak sekarang tidak seperti zaman dulu. Sekarang saya lihat zamannya anak-anak kurang senyum, tidak seperti zamannya saya dulu. Kalau ketemu mungkin guru tak langsung senyum. Karena itu saya masih ingat prinsip kita dulu anak sekolah, senyum adalah sedekah. Kalau kita tidak bersedekah, tidak bisa bersedekah dengan materi, dengan senyuman saja. Dan saya lihat anak-anak sekarang, murid sekarang
tidak seperti dulu ya, kayaknya mungkin ini pengaruh psikologinya atau teknologi kah, saya nggak bisa juga terlalu menyalahkan teknologi. Memang sekarang anak-anak samanya super cuek, saya lihat. Biasa kita dapat anak-anak, saya ambil patokan anak-anak di rumah ya. Kita bicara dia juga seakan-akan cuek-cuek saja. Dia heboh dengan HP-nya. Dan ini sering terjadi bukan cuma di rumah, banyak dilihat di kantor-kantor kalau kita masuk. Kayaknya memang sekarang sudah zamannya senyum itu agak pudar, beda dengan dulu ya. Jadi itulah tugas kami sebagai pendidik untuk mengembalikan budaya senyum. Kita setidaknya merubah sedikit demi sedikit muka murid kita supaya itu bibirnya dibuka agak lebar dengan menebarkan sedekah dengan senyum. Saya lanjut. Bagaimana jawaban saya? Bagus ibu. Iya, alhamdulillah. Saya lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Motivasi ini merupakan faktor eksternal. Mendapatkan imbalan atau penghargaan, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin dapat imbalan. Motivasi ini juga merupakan faktor eksternal. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan faktor internal dari diri sendiri. Saya lanjut. Mungkin kalian Bapak dan Ibu sudah tahu apa sih itu motivasi? Motivasi adalah pendorong kita melakukan sesuatu. Pendorong itu ada dari dalam dan ada dari luar. Dari contoh tadi sudah dipaparkan faktor internal dan faktor eksternal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua. Dari hukuman, di situ kalau menghukum, hukuman itu mengakibatkan hal yang menyakitkan, tidak nyaman, ketakutan, keterpaksaan, menyembunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri atau kurang percaya diri. Sedangkan dari penghargaan itu tidak terlalu efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Di sini antara penghukum dan penghargaan, adakah Bapak dan Ibu bisa memberikan contoh yang sering kita lakukan di sekolah ini? Kita berpikir kita menghukum dengan cara ini dan kita memberikan penghargaan dengan cara ini sehingga hasilnya bisa merusak hubungan di penghargaan dan hukuman. Murid bisa menyembunyikan kesalahan. Kira-kira adakah tindakan dari Bapak dan Ibu guru yang kira-kira mencerminkan dari bagian dari hukuman dan penghargaan? Bisa saya persilakan kepada Bunda Ibu Cumani. Silakan Bu. Tolong oleh kesempatan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Di sini hanya saya menambahkan bahwa penghargaan itu ada yang bersifat eksternal dan ada juga bersifat internal, tergantung dari situasi dan kondisi yang kita hadapi. Seperti kita real saja ya, karena di sekolah kita ini ada beberapa banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi
hadapi bersama. Dan inilah tempat kita untuk membahas hal-hal seperti ini. Kita harus menyamakan persepsi bahwa ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada orang lain, kita harus dulu melihat situasi dan kondisinya. Jika hal itu memungkinkan dilakukan, karena saya tadi itu penghargaan itu merupakan sebuah identitas gagal. Ini masih dalam taraf kalau kita harus mengamati dulu, menggali lebih jauh dulu penghargaan seperti apa yang kita berikan. Nah, saya juga pernah memberikan seperti ini, memberikan penghargaan, ternyata ini fatal. Kenapa? Karena adanya kesenjangan di antara mereka. Anak-anak yang betul-betul memiliki karakter baik, kalau kita sanjung-sanjung, wah, semakin bagus, tapi bahkan melunjak. Artinya saya ini diperhatikan sekali oleh guruku. Yang lain teman-temannya ini yang sama sekali tidak pernah diberikan penghargaan. Atau bacanya itu yang pertama? Semakin apa namanya ya? Yang sampingnya? Pesimis. Artinya ada kesenjangan di antara seperti ini. Jadi ada baiknya penghargaan itu. Iya, sampingnya hukuman, sampingnya konsekuensi. Kalau perlu kita panggil, kita ajak dia. Kalau misalnya memang ini adalah identitas gagal dan kita lihat situasinya dulu. Jangan berikan penghargaan di tengah-tengah orang banyak. Misalnya ya, kamu luar biasa, kamu hebat, siswa yang paling bagus, paling rajin datang ke sekolah. Nah, sementara di antara mereka kan banyak yang bisa, banyak yang rajin juga, bukan hanya satu. Nah, ini memang penghargaan yang bisa memberikan sebuah kesenjangan. Jadi saya setuju Ibu bahwa penghargaan itu tidak perlu kita berikan secara besar-besaran. Kalau perlu ya, kalau kita yang menghargai dia secara memang mau dihargai dia, karena itu memang suatu kebutuhan, kita panggil bahwa kamu tadi luar biasa. Nah, terima kasih ya. Dan salah satu penghargaan terbesar yang bisa kita berikan kepada siswa adalah ucapan terima kasih. Ya mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu, pendapat yang sangat luar biasa. Kita aplaus dulu buat guru dan guru. Ya Bu, memang kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari, dari Sabang sampai Merauke, kayaknya kebutuhan ada beberapa lah manusia yang memang sangat butuh penghargaan. Contoh kecilnya kita saja guru, baru 10 tahun mengabdi PNS ada lagi penghargaan. Itu adalah kayaknya sudah membudaya ya di dunia kita, di dunia pendidikan dan di wilayah kita sudah membudaya memang penghargaan. Tapi zaman sekarang untuk para kita pendidik, betul yang dikatakan Pung, memberikan penghargaan itu alangkah baiknya kita lakukan face to face, langsung saja sama individunya supaya tidak merusak hubungan, tidak ada hati yang terluka. Karena saya lihat samanya sekarang anak-anak berperan, ada apa-apa pasti dibawa perasaan. Cuman kata-kata melenceng sedikit, dia tidak terlalu paham apa maksudnya gurunya, baper lagi, dimasukkan lagi di hati, menangis lagi. Beda dengan zamannya kita waktu saya masih sekolah, kita enggak ambil hati ya kalau ada dikatakan oleh bapak dan ibu guru kita. Tapi saya lihat zamannya memang sekarang murid itu pakai perasaan terlalu banyak. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas kesuksesan. Konsekuensinya, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada perpecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Sedikit Bu, tadi kembali. Yes. Yaitu konsep disiplin dengan identitas kesuksesan. Baik Bu, ini mungkin harus kita lebih perjelas lagi. Yang mana itu konsekuensi, yang mana itu restitusi. Kalau saya lihat, boleh ya saya tadi memberikan tanggapan? Iya. Baik, kalau konsekuensi menurut saya itu adalah sebuah
datang, ini real saja ya, kita berbicara secara fleksibel saja, real kenyataan yang kita hadapi. Terlambat datang atau tidak mengumpulkan tugasnya, maka kita bertanya kepada teman-temannya, bagaimana Nanda, apa hukuman, apa konsekuensi yang kita berikan kepada siswa ini? Ada yang katakan disuruh lari Bung, disuruh bersihkan WC, disuruh dan lain sebagainya. Itu lahir dari kesepakatan, yaitu konsekuensi. Ini memang identitas sukses, tetapi dia hanya berpengaruh pada jangka pendek saat itu saja. Dia tidak menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya tidak bagus, tetapi karena hasil kesepakatan orang lain yang memberikannya bisa, tapi hanya berlaku pada saat itu juga. Mungkin berikutnya dia akan mengulangi. Tetapi ketika kita menerapkan restitusi, maka solusi yang dia dapatkan itu lahir dari dalam dirinya sendiri. Artinya dia akan belajar dari pengalamannya, bahwa ketika kita menerapkan ini kan ada segitiga ya, segitiga restitusi, bagaimana kita memvalidasi tindakan, bagaimana membuat keyakinan dan lain sebagainya, bagaimana dia menemukan solusi. Jadi pada saat kita berikan restitusi ini, maka dia akan merasa bahwa apa yang saya lakukan ini tidak bagus, dan apa yang harus saya lakukan untuk tidak terjadi lagi seperti ini, maka dia sendiri yang akan menemukan jawaban dari permasalahan ini. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih atas tambahannya. Kalau menurut saya, disinilah tugas kita sebagai penuntun. Kita tidak mesti kalau ada soal dalam satu kelas yang kita hadapi, sebagai penuntun kita tidak mesti langsung mencari voting untuk menjudge anak ini. Setidaknya disitulah kita mendekati anak ini, kita tuntut, kita tanya baik-baik dulu. Di sini kayaknya pentingnya kita mendekati, kita menerapkan ilmu yang kita dapat, yaitu psikologi pendidikan. Kita setidaknya mengetahui dulu, meneliti dulu kenapa sih anak ini bisa lalai, apa sih penyebabnya. Kembalikan dulu pada psikologinya. Tapi Bung, kalau saya biasanya memakai itu, tapi ini kan tergantung dari individu kita masing-masing, beda karakter, beda manusia ya. Setiap manusia tidak ada yang sama. Jadi intinya kita juga tidak bisa terlalu memaksakan semua orang. Kalau ada anak terlambat kita begini, tapi kembalikan lagi pada diri kita. Kalau masih bisa kita hadapi dari hati ke hati, kita tidak usah pakai cara lain, kita pakai psikologi saja Bu. Jadi kalau seperti itu antara konsekuensi dan restitusi bisa dilakukan secara bersamaan ya? Iya Bu. Oke. Itulah tugasnya kita sesuai dengan ya Bu. Bisa. Berarti. Ya, masih ada Bu. Ya. Terima kasih. Kaitannya dengan materi sebelum ini tadi ada hukuman. Memang hukuman itu sebenarnya tidak sesuai dengan kita di lingkungan pendidikan. Makanya untuk pemateri tadi menanyakan itu sebagai sesuatu yang tidak cocok ya. Ya hanya tidak cocok. Yang istilah kita di pendidikan itu adalah tindakan pendidikan. Jadi pada intinya hubungannya dengan materi yang sekarang, apapun yang kita lakukan dalam tindakan pendidikan itu seyogyanya atau sedapat mungkin tidak membuat anak dipermalukan. Maksudnya jangan sampai dipermalukan di depan teman-temannya. Jadi kita sudah bisa memaknai itu, sudah bisa mereka-reka, sehingga pada beberapa waktu yang lalu itu ada semacam bertahap dari kepala sekolah itu mencukur rambut. Cuma yang saya tahu itu adalah salah satu bentuk mempermalukan anak. Jadi dia
harus lakukan. Inilah salah satu dilema bagi kita sekarang pendidik. Karena kita mau menangani siswa secara sendiri-sendiri, waktu juga kurang. Sementara kasus-kasus atau pelanggaran-pelanggaran itu banyak, semakin banyak, sepertinya semakin hari semakin banyak. Entah di mana persoalannya, sehingga perkembangan kasus itu mestinya semakin hari semakin sedikit, malah terbalik. Ya. Karena konsep disiplin juga tadi itu, sepengetahuan saya, disiplin itu adalah mengikuti segala aturan yang ada. Seperti di sekolah kita ini sudah ada tata tertib. Kalau anak-anak sudah tidak melanggar tata tertib itu, berarti sudah disiplin, berarti sudah tercover semua apa yang kita inginkan itu. Sudah tidak akan banyak lagi muncul persoalan-persoalan yang ada. Jadi untuk penerapan disiplin ini, mari kita kawal tata tertib sekolah itu supaya berlaku dengan baik dengan para siswa kita. Saya kira itu saya ulangi, mari kita semua belajar, termasuk saya, belajar menangani kasus. Karena ilmu kita dalam menangani kasus itu insya Allah tidak akan hanya bagi anak sekolah. Kita juga ini pada anggota selain sebagai guru juga adalah bagian daripada masyarakat di sekeliling kita. Kalau cara-cara penanganan kasus itu ilmunya itu ada sama kita, bisa kita pakai biar dalam di luar sekolah kita. Ya. Dan ini adalah saya kira kesempatan yang mulia bagi kita sebagai seorang guru untuk melakukan screening, assessment, untuk melakukan menambah ilmu, belajar melalui dengan anak-anak kita. Oleh karena itu, jadikanlah siswa kita itu sebagai objek yang dapat mendapatkan berkah kepada kita, sehingga kita berusaha menghilangkan dendam, sakit hati, berlaku tidak adil dengan saya kira itu teman-teman sekalian tentu sudah bisa memahami. Jika pendapat saya belum sempurna, silahkan disempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya petik dari katanya Bunda ini dari rangkaian kalimat-kalimat yang disusun rapi, intinya di sini marilah kita semua menuntun anak kita berkolaborasi menyelesaikan apa yang ada di depan mata kita. Apabila anak kita mendapat masalah, marilah kita berbondong-bondong semua untuk mencari solusi. Bagaimana sih supaya masalah ini, konflik ini bisa terselesaikan dengan cepat tanpa ada hati yang terluka, begitu Bu? Iya, terima kasih Bu. Oke, saya lanjut di pendekatan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dalam buku Gosen halaman 1004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kesalahan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Untuk pendekatan restitusi nanti dilanjutkan sama Ibu Masnir ya. Untuk materi saya sekian, mana tahu ada
tanggapan atau tambahan dari Bapak dan Ibu Guru? Oke, kalau begitu saya persilakan kepada Ibu Masniar untuk melanjutkan materi 5 posisi kontrol. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, sebelum saya melanjutkan materi, silakan Bapak Ibu dicicipi. Terima kasih. Maaf mengganggu waktu istirahatnya ya, karena ini waktu jam tidur siang. Oke, sama kalau saya terapkan di kelas ya, ada yang namanya ice breaking supaya menghindari kebosanan. Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke, siapa yang punya ice breaking yang seru? Ada tidak di sini, Bapak Ibu Guru? Ada? Tidak ada. Oke, baik. Oke, saya ulang saja ya. Kalau saya katakan selamat siang luar biasa. Oke ya, bisa? Bisa. Selamat siang semuanya. Siang luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Oke, terima kasih atas semangatnya. Oke, masih lanjut ya ice-breaking-nya. Kira-kira gajah itu bentuknya kecil atau besar? Besar. Kalau semua? Kecil. Oke, jadi baik. Kalau saya katakan kecil, Bapak Ibu kasih begini ya. Kalau bilang semut. Oh ya. Oke, baik. Maaf kalau saya katakan semut berarti kecil. Bukan serangga ya, berarti kecil. Oke, kalau gajah besar. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, nanti kalau saya katakan kebalikannya, berarti kalau saya katakan gajah, Bapak Ibu katakan apa? Kecil. Berarti kalau saya katakan semut Besar. Oke, baik. Kita mulai ya. Semut Kecil. gajah Besar. Oke, bilang gajah Besar. semut Kecil. kebalikannya. Masih konsentrasi tidak ya? Masih. Semut Besar. Oke. Apa lagi ya? Gajah Kecil. Oh, maaf tadi. Mungkin pematerinya baik. Oke, cukup sekian saja. Ya. Baik, jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang 5 posisi kontrol untuk seorang guru yang berpendidik. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol, ada yang namanya penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Baik, saya akan tampilkan ilustrasi videonya. 5 posisi kontrol itu adalah posisi penghukum, posisi Sementara pembuat jalan merasa bersalah, posisi teman, keempat posisi pemantau atau monitor, dan 5 dan ini adalah posisi manajer. memahami kelima posisi tersebut. Mari kita saksikan Ini ada kasus kemarin. akan hadir untuk Seorang siswa di salah satu sekolah SMA. Jadi ada contoh penerapan di sini tentang 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu bisa juga bersama. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini contoh kasus kedua pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur kata kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal
jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin. Baik Bapak Ibu, itulah tadi contoh 5 gambaran posisi kontrol. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu guru ada tidak yang pernah berada salah satunya di antara 5 posisi kontrol tersebut? Oke, baik Ibu Kira. Bisa di-share pengalamannya? Terima kasih atas kesempatannya. Di antara 5 posisi kontrol di atas, saya sering sekali berada di posisi kontrol yang pertama, penghukum. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah, dan terkadang juga biasa menjadi teman. Kalau ada siswa yang melanggar peraturan, itu terkadang saya lakukan untuk terkadang ternyata yang saya pikirkan itu memberikan hukuman dan membuat dia merasa bersalah, itu adalah bisa memberikan efek jerah. Ternyata setelah melihat ilustrasi tadi, ternyata itu bisa menjadikan anak-anak pada identitas gagal. Ternyata di sini sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ternyata posisi kontrol yang lebih bagus kita miliki itu adalah manajer, karena kita melibatkan murid untuk mencari solusi yang dari permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih. Terima kasih Bu Kira atas pengalaman tentang posisi kontrol. Masih ada Bapak Ibu yang punya pengalaman tentang 5 posisi kontrol? Oke, Ibu saya. Ya, terima kasih Bu. Dulu
yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum. Karena hampir setiap saya mendapati murid yang saya hadapi datang ke lapangan terlambat, tidak sesuai dengan kesepakatan, langsung saya suruh yang terlambat lari di lapangan tambah 3 kali. Itu yang, tapi alhamdulillah setelah melihat mempelajari posisi kontrol ini, alhamdulillah saya sudah mulai berubah, tidak memberikan hukuman pada murid dan belajar menjadi manajer. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ibu Said masih ada? Oh baik. Pindah dulu. Sampai Ibu. Ibu Arvina dulu ya. Oke, silakan Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya sangat merasa menambah wawasan ya buat saya sendiri pribadi. Di sini posisi yang selalu saya ambil itu penghukum. Jadi di kelas itu pada saat saya kasihkan tugas ke siswa tidak mengerjakan apa yang saya sampaikan, maka saya akan memberikan hukuman kepada siswa. Dan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, itu membuka wawasan saya bagaimana kita menerapkan 5 posisi tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Arvina. Masih ada lagi? Oh iya, silakan Pak Haji Samsuala. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini yang kelima ini saya biasanya masuk ke teman. Jadi tidak berkata salah, tapi lingkari harus berkarya. Tapi saya rasa di sini juga punya banyak kekurangan. Ini saya posisikan siswa sebagai teman. Memang di sisi lain positifnya lebih dekat, terjalin komunikasi terbuka antara siswa dan guru sebagai inti daripada membudayakan inti daripada komunikasi terbuka adalah posisi kontrol. Tapi di sisi lain saya sangat agaknya tidak setuju juga, karena ini anak-anak merasa dirinya diistimewakan, merasa terlalu disayang, akhirnya kadang-kala diartikan salah dan menambah malas mengerjakan tugas-tugas karena merasa dia diberikan terlalu banyak kasih sayang, dimanja. Ini saya sebenarnya di posisi ini kayaknya simulacama. Mendekati siswa jaga sebagai teman sangat mudah, tapi di sisi lain saya terkadang terkenal dengan tugas-tugas yang diberikan karena dia merasa dekat, akhirnya kadang dia sepelekan tugas-tugasnya, dimarahi langsung. Pokoknya kalau dimarahi langsung ini tindak sosial tidak diinginkan semuanya. Karena pertama-tama katanya selain dimanja, akhirnya dia posisikan salah itu. Berarti yang saya ingin bagaimana pendapat teman untuk mencari jalan keluarnya ini. Karena kalau misalnya etika terasi lagi sudah memposisi penghukum lagi. Jadi ada kan solusi dari teman-teman yang bisa sehingga posisi ini yang ketiga ini dapat difungsikan dengan baik sehingga tercipta hubungan antara siswa dan guru tanpa sekat. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang Bunda Bu Jumani, silakan tanggapan. Atau masih ada yang silakan dulu. Di belakang tuh gimana? Terima kasih Ibu Dewi dan Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya kelima posisi kontrol ini tidak salah untuk kita terapkan. Tergantung pada kondisi apa yang kita hadapi, karena memang siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, gitu. Tetapi kita harus pahami dulu bahwa di sini kalau bisa kata penghukum ini jangan kita
terlalu sempit untuk mengartikannya. Nah, bukan berarti kita harus menghukum dia secara fisik, secara apapun. Artinya seperti ini. Kalau menurut pemaparan CGP tadi bahwa posisi yang terbaik bagi seorang guru dalam melakukan posisi kontrol ini terhadap siswa yang melakukan kesalahan adalah terletak pada manajer. Nah, seperti yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Gata, kebetulan beliau adalah guru BK. Alhamdulillah beliau sangat memberikan saya motivasi untuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Artinya sedikitlah terkurangi beban beliau sebagai guru BK karena memang kita di CGP itu sedikit-sedikit kalau ada permasalahan jangan langsung dibawa ke guru BK. Kalau kita bisa menyelesaikan sendiri dengan menggunakan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer segitiga restitusi itu sudah sangat luar biasa. Namun perlu kita pahami bersama bahwa satu kata yang disampaikan oleh guru Pak Gata itu membuat saya berpikir sejenak, merenung sejenak bahwa lakukanlah apa yang menurutmu juga bisa kau lakukan untuk menghadapi siswa seperti ini. Lakukan caramu seperti apa. Yang penting tujuannya itu mengarahkan siswa ini kepada suatu perubahan yang positif. Seperti itu. Jadi kalau siswa ini seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Adi Samsualan bahwa kalau mereka itu membutuhkan kita sebagai seorang teman, tidak apa-apa. Nah, untuk memberikan dia sebuah motivasi kita bisa melakukan ini. Jadi seperti itu pemahaman saya bisa saja. Namun kalau bisa posisi manajer ini memegang memang kedudukan paling tertinggi. Hanya saja ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang selama ini saya alami pada saat saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer adalah waktu. Karena kita harus betul-betul memahami mulai dari sekecil apapun permasalahan yang dihadapi sampai kepada siswa itu menemukan solusi sendiri dan itu memerlukan waktu. Ada waktu khusus yang kita gunakan. Dan satu saja, mudah-mudahan ini bisa kita setelah kita selesai mendengarkan pemaparan dari kedua ibu CGP di atas yang hebat-hebat ini, terbuka wawasan kita bahwa sebenarnya siswa itu adalah sebuah karakter yang unik dan masing-masing memiliki suatu penyelesaian tersendiri sesuai dengan karakternya itu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri biar bagaimana seperti teman kita, seperti apapun kita, kalau siswa itu sendiri punya karakter seperti itu tidak bisa dimiliki seperti ya. Itulah kita terapkan kalau perlu semua ada di atas. Bisa saja saya sebagai penghukum, bisa saya sebagai pembuat peraturan, bisa saja semua yang saya lakukan. Tergantung pada seperti apa kondisi siswa tersebut. Tetapi hanya satu, bahwa posisi manajer lah yang paling bagus kita terapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas tanggapan tentang tadi kita posisi kontrol. Jadi betul sekali ya bahwa kita sebenarnya bisa berada di semua posisi kontrol tersebut tergantung dari situasinya pada saat itu. Tetapi posisi kontrol yang terbaik yang bisa diterapkan itu adalah manajer. Karena jujur secara pribadi juga ya, saya pernah berada di 5 posisi kontrol tersebut. Kadang kalau saya jadi penghukum mungkin saya tidak secara fisik, tetapi saya cuma menunjuk. Ternyata selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya baru tahu bahwa hanya dengan menunjuk tangan saja ke anak-anak itu sudah merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah itu betul-betul saya baru tahu. Saya kira yang penghukum itu cuma yang menggunakan fisik, secara fisik. Ternyata tidak ya. Hanya dengan mata saja melotot atau posisi saja menunjuk seperti itu sudah berada di posisi penghukum. Nah terlebih lagi kalau kita sebagai posisi teman juga, saya pernah mungkin, dan ini yang paling sering saya posisi kontrol sebagai teman pada anak-anak, karena mungkin dia merasa bahwa secara bahasa mungkin saja ya, bersama bertak biasa tuh nak berdiri kalau dia jalan tugasnya. Nah itu kalau itu terlalu sering kita terapkan posisi kontrol seperti itu anak-anak tidak ada motivasinya, selalu merasa ini bersama bertak. Nah ternyata juga itu salah ya. Cuma itu betul ya tadi yang seperti yang dikatakan Guru Bu Jumarti bahwa kita tergantung
posisi kontrol itu situasi dan kondisinya, tetapi yang terbaik di situ adalah posisi sebagai manajer. Mungkin masih ada tanggapan dari Bapak, Ibu Guru? Oh iya, silakan Bu. Ya, terlanjur saya minta waktu, sebenarnya sudah terjawab oleh Bu Madi. Dari pertemuan sebelumnya ini saya sudah bertanya-tanya nanti apakah posisi kontrol yang ditawarkan kepada kita ini disuruh pilih salah satunya, atau hanya sebagai pemahaman tentang atau nama-nama posisi kontrol itu dengan perilaku atau sikap yang kita lakukan. Karena sudah cocok itu sesuai dengan, saya kira sesuai dengan situasi dan kondisi. Semua posisi kontrol ini menurut saya bisa kita gunakan pada pada hal-hal atau kondisi yang memungkinkan. Karena kalau hanya kita memilih salah satu, memang enak kedengarannya manajer, kelihatannya secara teori, tapi dalam prakteknya banyak tindakan yang kita lakukan. Dari 5 posisi kontrol itu, setelah kita ditanya, rata-rata berada pada hampir semua 5 itu. Berarti karena sudah ada penjelasan dari kita guru penggerak kita yang sudah lebih dulu senior, bahwa sesuaikan dengan kondisi siswa itu. Hanya kita tetap mengingat tadi itu jangan sampai ada mempermalukan. Di olahraga itulah bentuk yang hubungan yang diwariskan dari guru-guru kita dulu, ya itu juga kita lakukan, mungkin ada juga baiknya. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada pada siswa kita. Namun pada intinya terima kasih Bu Madi telah merangkai kata-kata yang cukup bagus untuk menyambung pendapat saya. Maksud saya memang begitu, hanya saya tidak bisa membuat kalimatnya. Kalau saya itu lakukanlah apa yang kita, karena kita sudah punya dasar pendidikan semua untuk menjadi guru. Yang penting tujuan kita dapat tercapai untuk mengubah perilaku anak dari yang tidak baik menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Jadi saya juga berpendapat seperti itu. Semua 5 posisi kontrol itu boleh atau cocok atau bisa kita lakukan ini untuk mengubah perilaku kita. Saya kira itu sama saja. Sudah terlanjur. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas masukannya, betul sekali ya. Jadi posisi kontrol itu sebenarnya tergantung dari kondisi pada saat itu, tetapi yang seharusnya dilakukan sebagai seorang guru adalah yang sebagai posisi manajer. Baik, tidak ada lagi pertanyaan atau bagaimana? Baik, kalau begitu saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini yang namanya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelasnya? Jadi perlu kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu beda dari segi kata saja, itu beda ya. Keyakinan dengan peraturan. Keyakinan berarti sudah meyakini. Peraturan peraturan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh sepihak atau hanya guru yang harus sebelah pihak atau guru yang harus ditaati oleh objeknya atau murid. Jadi kita yang membuat peraturan dan murid yang harus menaatinya. Nah, sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat tanpa persetujuan pihak yang akan melaksanakan. Nah, di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah persetujuan
dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan nilai kebajikan yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Contoh saja ya, misalnya kita buat peraturan, jangan membuang sampah. Nah, kira-kira kalau keyakinan yang kita sepakati itu termasuk nilai kebajikan apa? Ada di sini Bapak Ibu, Ibu Guru CGP? Kebersihan. Apa? Menjaga kebersihan. Ya, betul. Kebersihan. Jadi ada perbedaan makna di sini ya. Antara kata dari kata segi kata saja jangan. Berarti itu sudah termasuk larangan. Berarti itu merupakan peraturan. Tapi di sini yang adanya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Jadi beda antara peraturan dengan keyakinan. Tetapi sejatinya peraturan itu adalah sesuatu yang sudah diyakini atau disepakati. Misalnya, jangan kita buat peraturan di kelas, jangan membuang sampah. Dan bisa kita ubah kata tersebut mengatakan bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti ada kata jangan. Itulah kata misalnya ya. Misalnya apalagi kira-kira keyakinan yang harus diterapkan di dalam kelas. Misalnya Minta izin jika minta izin jika ada keperluan. Misalnya harus ke WC Mau atau kata lu. misalnya kemana. Jadi itu merupakan suatu peraturan tetapi keyakinan yang telah disepakati bersama. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Atau ada Bapak Ibu guru di sini yang punya pengalaman yang terutama yang wali kelas, yang punya anak wali. Saya Bu. Oke, silakan Bunda Bumi Marni. Terima kasih yang dikasihkan tadinya. Begini Bapak dan Ibu, saya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Ibu CGPG bagi atas ini adalah suatu suatu program ya untuk wali kelas. Jadi ini khusus untuk wali kelas. Bisa juga guru mata pelajaran lain yang tidak ada menawalinya. Artinya pada saat kita mengajar, sebelum mengajar kita harus membuat kesepakatan dulu. Artinya sebelum kita belajar apa yang perlu kita sepakati. Jangan makan di dalam kelas. Jadi kita ganti makan nanti pada saat istirahat. Jadi itu untuk kita dengan siswa. Tetapi kalau wali kelas, ini wali kelas harus berperan aktif untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi terdapat mungkin wali kelas itu masuk di dalam perwaliannya, kemudian membuat kesepakatan di dalam peraturan sebagailah kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jadi itu untuk wali kelas. Jadi ada sebagian sudah terpampang di kelas 7, itu sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat. Nah, ketika mereka melanggar atau tidak memenuhi apa yang mereka yakini sebagai sebuah kesepakatan, ada konsekuensinya. Nah, apa kira-kira? Nanti itu adalah merupakan kesepakatan bersama. Nah, kalau saya sebagai guru mapel, sebelum karena tidak ada nawaliku, semua adalah nawali. Jadi saya sebelum mengajar memberikan dulu kesepakatan bahwa Nanda sebelum kita belajar kita harus menyepakati dulu. Jadi siswa yang memberikan masukan, bukan kita yang membuat, bukan kita yang membuat aturan. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Tetapi untuk membuat kesepakatan kelas itu tidak menggunakan kata yang negatif. Nah, seperti tadi yang disampaikan ada larangan, dilarang, jangan. Jadi jangan melakukan seperti itu karena itu aturan, bukan lagi keyakinan. Itu saja perbedaannya antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan ada kata-kata seperti itu, jangan, tidak boleh. Karena ada pasti hukumannya kalau peraturan. Tetapi kalau keyakinan kita buat konsekuensi saja, merupakan hasil kesepakatan bersama. Jadi bukan tertulis. Berbeda dengan tata tertib sekolah. Nah ini, tata tertib sekolah itu berlaku untuk semua baik itu guru maupun murid. Jadi saya hanya menambahkan sedikit, karena mungkin ini adanya kesimpang siuran kita tentang pemahaman kita terhadap keyakinan itu. Kenapa harus ada keyakinan, bukan peraturan? Nah seperti itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Bu Runa Bu Jumati bahwa peraturan memang itu ada konsekuensinya ya. Jadi dengan keyakinan berarti itu sudah hasil kesepakatan kita bersama. Misalnya jujur saja saya pribadi kalau di kelas saya buat memang kesepakatan antara saya dengan siswa pada saat jam pelajaran saya misalnya. Terkadang kan biasa masih banyak siswa yang mau bawa HP. Nah, saya buat kesepakatan bersama dengan siswa
itu HP kira-kira kalau tidak digunakan tidak apa-apa saya ambil ya, saya kumpul nanti misalnya pada saat jam pelajaran atau saya butuhkan atau saya memang suruh kalian menggunakan media pembelajaran HP baru bisa digunakan. Nah, alhamdulillah dari hasil kesepakatan yang dibuat dengan keyakinan kelas tersebut itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar walaupun masih sedikit demi sedikit berubah ya, tapi adalah perubahan. Jadi dengan adanya keyakinan yang kita juga mereka secara pribadi akan sadar sendiri ya. Masih ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan? Ya, sedikit. Ya. Masih ada? Oke. Baik, kalau tidak ada jadi itu tadi. Oh ya. Yang mana itu yang dimaksud muka data? Muka data. Buka data ya. Ya, terima kasih. Dari Ibu Mari sudah memberikan penjelasan antara keyakinan dan peraturan. Juga saya baru paham ya. Begitu maksudnya. Untuk menyimpulkan kesepakatan ini keyakinan kelas ini perlu lagi dituntun anak kita ini dalam mengusulkan konsekuensi dari pelanggaran itu. Kalau ada anak yang memberi tertentu, ada yang main-main mengusulkan, ada yang mungkin benci kepada temannya yang melanggar itu mengusulkan yang berat-berat, ya perlu lagi kita di sini pimpinan mengarahkan supaya konsekuensi yang akan diberikan kesepakatan itu yang tidak keluar daripada tindakan ini diberikan kepada Masih ada sedikit punya sedikit Iya, saja. masih ada Pak. Pak Haji. Ini Mana tadi ya? sering setiap pagi tapi kayak bagaimana ya? sampai. yang semua ya. Yang mana katanya? Yang menangani kasus Keyakinan yang sering saya pakai ini antara siswa dengan guru, tapi saya rasa ini ada baiknya juga, ada jeleknya. Di samping sebagai pendorong, sering kesepakatan saya dan guru biasanya siswa sepakat sama saya bahwa saya bisa menggunakan HP kalau tugas saya selesai. Oke. Dari itu segi positifnya, biasanya dia keburu semua selesaikan tugasnya. Tapi di sini sisi negatif ini juga ada. Terkadang selesai tugasnya tapi tidak seperti yang diinginkan. Dia karena keburu menyelesaikan tugas untuk main HP. Kalau saya memang suruh dia selesai tugasnya, bisa main HP langsung selesai semua ikanunya. Tapi konsekuensi yang saya terima, tugas harus selesai terkadang tidak seperti yang diharapkan. Kira-kira ada teman yang bagaimana ini bisa kasih solusi yang terbaik supaya bisa juga di ini. Karena aneh sekali kalau langsung dibilang HP, langsung oke semua selesaikan tugasnya. Oke, ini saja kalau. Baik, ada yang tahu baik ya, terima kasih Pak. Sedikit saran menurut saya, mungkin keyakinan kelasnya bisa ditambah. Ditambah kata-katanya bisa main HP pada saat tugasnya sudah bagus. Maksudnya di sini tugasnya jawabannya sudah tepat, bukan asal kerja. Mungkin alangkah baiknya kalau keyakinan kelasnya ditambah menjadi bisa main HP asalkan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan, jawaban tugasnya sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Bu. Ya, saya tambah dulu. Begini, kita pakai metodenya metode diskusi. Kalau kira-kira yang diusulkan itu untuk menjadi kesepakatan tidak cocok bagi kita, tanyakan kepada siswa yang lain. Nanti mungkin ada kunci berapa itu yang bagus. Kita langsung kita pura-pura itu yang direkannya. Karena jangan sampai kesepakatan itu senjata akan tuang seperti itu, berisiko kembali kepada kita. Jadi
minta kesimpulan dari Haji bilang kenapa ini kira-kira kita bisa bahas ini. Betul sekali Pak. Saya kasih dulu Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait tadi usulan teman-teman yang terkait kaitan kelas, kalau saya, menurut saya ini yang tadi bila main HP setelah tugas selesai, kalau menurut pendapat saya ini sebenarnya tidak berat dianukan untuk membawa HP, kecuali memang pada saat pelajaran ada yang dibutuhkan. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak perlu ada kayak kelas untuk apa namanya, kecuali untuk ada kerja tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan selanjutnya saran dan masukan saya kepada Bapak Ibu Guru ini tentang atau siswa kita yang ketika sudah masuk di dalam kelas, saya ingat atau mati masih banyak yang ketika jam pelajaran masih membawa cemilan-cemilan atau kerupuk, sedangkan pelajaran sudah berlangsung masih banyak siswa yang makan. Bahkan tadi ketika saya tiket, sementara ada guru yang mengajar juga sampainya dibuat di luar. Ini sementara ada Bapak Ibu Guru mengajar di dalam, sementara juga siswanya makan di kelas. Jadi ini juga bisa dimasukkan kayak di kelas ini. Jadi dibikinkan kayak di kelas untuk tidak makan saat pelajaran berlangsung. Ya, terima kasih. Oh iya, silakan Bu Firawati. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya tadi yang tentang kalau pekerjaannya sudah selesai silahkan main HP, berarti itu masuk pada kategori motivasi manusia. Itu dia melakukan sesuatu karena ada motivasi eksternal, ada yang dia harapkan. Sama halnya itu tadi juga kalau motivasi eksternal itu terkadang apa yang dia lakukan tidak semaksimal mungkin karena karena ada yang diharapkan, jadi dia tidak lakukan secara sungguh-sungguh, intinya selesai ya. Menurut saya begitu Bu. Jadi alangkah baiknya betul yang dikatakan tadi Pak Dudi, kalau alangkah baiknya itu penggunaan HP itu tetap kita dalam pengawasan kontrol kita sebagai guru, karena terus terang kita lihat murid kita sebenarnya memang teknologi itu kita berada dilema, dilarang pakai HP, dilarang menggunakan HP. Masalahnya anak-anak berada di masa di mana teknologi berkembang. Kita tidak bisa melarang anak untuk menggunakan teknologi, sementara kodratnya memang di masa teknologi tidak dipersilahkan. Terkadang anak di luar kontrol, dia gunakan HP seenaknya. Begitu menurut saya Bu. Terima kasih. Tambahkan sedikit Ya, boleh? bisa silakan Bu. Baik. Terima kasih untuk kegiatan kalinya. Ini juga fenomena yang ada di sekolah kita dan mungkin kita sebagai guru mungkin tidak memahami bersama. Tiba masuk tiba akal. Artinya seperti ini, selalu ada peraturan-peraturan yang tidak sepakati secara bersama. Tiba-tiba saja langsung ada, harus begini, harus begini. Sementara itu peraturan kan kita harus sepakati, ada apa namanya itu? Ada masukan, ada kesepakatan bersama. Nah kalau hanya mereka saja yang seperti saya tadi, saya kan tidak memahami bahwa dilarang bawa HP, untuk besok. Ini juga harus kita sepakati karena ini peraturan sekolah, bukan peraturan bukan keyakinan. Jadi ini sudah termasuk ke peraturan sekolah. Jadi kalau perlu kita blokkan surat, ya dipertegas. Harus dipertegas kalau memang itu menjadi aturan di sekolah kita, maka harus dibuat SOP-nya bahwa jangan membawa
buat sanksi yang membangun. Iya, seperti itu. Supaya ini berlaku secara umum, universal, gitu maksudnya. Itu yang pertama. Kemudian itulah yang saya juga membingungkan, tiba-tiba namanya, ya itu tadi tiba akal begitu ada sesuatu, baru kita buat kesepakatan lagi. Sementara kita tidak tahu, tidak paham. Nah, kami misalnya ini seperti fenomena yang dihadapi oleh Ibu Birawati, ini semua kita pasti alami. Saya juga sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 7 banyak menggunakan HP karena memang di pembelajaran itu siswa dituntut menjadi seorang YouTuber. Artinya dia harus menggunakan HP. Saya kurang paham juga YouTuber itu seperti apa. Nah, mungkin itu yang yang seperti memperlihatkan konten-kontennya, misalnya saya berada di sini, begini seperti itu. Jadi memang pembelajaran memang itu berbasis teknologi. Nah, ini juga saran saya bagi bapak dan ibu yang mengajar mungkin di kelas 7, karena memang tidak kita pungkiri bahwa kita harus melek teknologi. Sebelum kita mengajar, malamnya kita sampaikan memang di grup bahwa ini link. Kamu buka di rumah, jangan bawa HP. Kalau misalnya itu terjadi nanti, kita sudah membuat peraturan bahwa jangan bawa HP, maka kalau malam hari atau sebelumnya kita sudah kirimkan link bahwa inilah yang kamu nonton, ini materinya, dan kerjakan di rumah, jangan bawa HP. Jadi materinya dikirim. Apa lagi istilahnya namanya itu? Ada istilahnya memberikan pembelajaran sebelum kegiatan dimulai, jauh sebelumnya. Jadi itu salah satu mengantisipasi cara penggunaan HP di sekolah. Jadi saya tadi dengar juga dari Gurunda, Ibu Jatimah, pengurus OSIS, bahwa besok dilarang bawa HP. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesepakatan kita bersama. Dan kalau lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya, tidak perlu. Harus dihilangkan, memang tidak usah bawa. Seperti itu barangkali menurut saya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak buat masukannya. Jadi betul sekali ya. Jadi peraturan yang dibuat sekolah itu harus betul-betul disepakati bersama. Ya. Kalau memang kita melarangnya, jangan sama sekali ada lima yang bawa. Betul. Dan itu ya. Jadi harus ada kesepakatan bersama dengan warga sekolah. Bagaimana Pak Jancu? Ya. Ini kalau memang ditekankan harus ada sanksi. Kalau misalnya di pesantren itu tidak ada yang bawa HP karena ada sanksi yang mengikat. Kalau kita di sini dilarang saja, akhirnya ada ditemukan diambil, akhirnya dikembalikan lagi. Seharusnya ada sanksi dan itu perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan. Karena keyakinan yang dipakai bukan peraturan. Ya betul, itulah tadi perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas ya. Jadi kalau memang peraturannya harus disepakati bersama oleh warga sekolah, harus ada sanksinya. Memang dilarang, maka betul-betul harus tidak ada usah. sanksi dan Harus ada. Mungkin lagi bisa tambahkan, mungkin ada baiknya dikirimkan pemberitahuan kepada orang tua langsung yang ditangani kepala sekolah bahwa ini aturan yang diberlakukan dan ada sanksi supaya orang tua juga bisa mengerti. Karena kalau misalnya membawa anaknya tanpa kata orang tuanya, kan ada juga pernah surat dikirimkan orang tuanya, berarti orang tua yang harus bertanggung jawab. Kenapa lalai? Jadi betul sekali. Jadi di sini harus ada kesepakatan bersama antara warga sekolah. Nah, ini harus kejadian. dimusyawarahkan betul-betul. Kalau memang penggunaan HP itu dilarang, maka jangan sama sekali ada yang membawa HP. Ya, betul. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Supaya bisa. Kalau saya, ya. Inilah salah satu keberhasilan daripada pemateri kita yang hari ini diharapkan jualannya sangat laris. Masya Allah. Karena terkait dengan sekolah saja ini, pada intinya kurikulum merdeka ini menginginkan adanya perubahan. Ini dulu kan? Ya, benar Pak. Sehingga apa yang disampaikan dengan ketegasan yang cenderung keras, tidak ada sesuatu yang disampaikan melalui dengan penerapan kurikulum merdeka ini. Inilah obatnya, seperti yang dibuka hitam seperti ini, adanya persentase setiap daripada item masuk dan juga dari kurikulum merdeka. Itulah nanti akan membuat perubahan bagi mereka yang sudah stok lama itu seperti saya ya. Tidak ada yang perlu, karena memang menurut Pak Amran satu instruktur ini saya dengar untuk menerima kurikulum merdeka ini kita harus
dikosongkan dulu, kita harus bisa ulang. Sehingga memang masih banyak tantangan kendala yang disampaikan seperti tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tapi setelah banyak kegiatan kita yang berkaitan dengan kurikulum merdeka ini, itu semua akan nanti berubah dengan lunak, tanpa ada ketersinggungan. Sedikit demi sedikit memang tidak mudah mengubah anak-anak itu, lebih mudah daripada mengubah kita dulu. Sehingga apa yang menjadi program daripada kurikulum merdeka ini semakin hari semakin kita dapatkan nilai atau manfaatnya. Mengenai itu tadi, ini kan sudah dipisah tadi, ada memang tetap sekolah itu aturan. Mestinya memang itu dibuat dari hasil kesepakatan. Tapi karena perancang kurikulum merdeka memperhalus bahasa, maka dia buat implementasi daripada atau turunan daripada tata tertib itu menjadi keyakinan kelas. Jadi terserah bagaimana cara ibu kembali kepada TKI, bagaimana mengkondisikan sehingga tidak ada ketersinggungan di antara kita dari guru sekolah kepada sekolah baru itu. Yang jelas setiap ini hakiki, ini saya sampaikan sebelum saya tutup. Setiap menghadapi persoalan, tarik nafas panjang-panjang, baru lepaskan, buang nafasnya itu, masih stabilkan perasaan diri sebelum menanggapi persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga kita bisa menghadapi secara dingin, secara muka datar. Karena walaupun kalimat itu juga yang kita sampaikan dengan muka datar, dengan muka itu, penerimaan bagi orang lawan bicara kita tentu berbeda. Jadi ini juga perlu dalam rangka menyelesaikan kurikulum berbeda ini, kita guru juga itu kemarin itu mengintervensi bagaimana menyampaikan apa tujuan kita itu kepada anak, apa dalam bentuk bukan antar atau bukan lonjong. Jadi itu maknanya itu. Ini adalah apa kurikulum, tetap kita selalu pada kurikulum jangan pada orangnya. Terima kasih. Kita tarik dulu nafas panjang-panjang. Begitu pun menghadapi anak mau masuk di kelas, itu dulu sangka baik dulu baru masuk. Masuk lagi di kelas, sangka baik lagi mengurus tas-tasnya. Insyaallah akan baik juga kembali. Terima kasih. Bagaimana peraturan itu harus ada kesepakatan bersama, kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah. Baik, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut materi terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian yang kedua ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu adalah tahapan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya dari segitiga restitusi yang materi yang saya sampaikan hari ini sudah dijalankan. Contoh tadi kasus yang tadi ya, itu sudah termasuk segitiga restitusi. Bagaimana kasus dari seorang siswa, salah satu siswa di sekolah yang kita sudah terapkan, ada yang namanya menstabilkan identitas, kita panggil secara baik-baik, kita tanyakan keyakinan apa atau kira-kira apa masalah yang dihadapi, dan kita cari solusi bersama. Jadi itu sudah merupakan suatu segitiga restitusi. Kalau ada tadi yang seperti yang tadi dibawakan juga Ibu Sri, dari ada kasus tadi ya. Nah itu sudah sebenarnya sudah kita terapkan tentang segitiga restitusi. Mulai dari misalnya ada contoh saja kasus. Misalnya kalau siswa ada yang tidak mengerjakan soal. Pada saat misalnya kita ada pertemuan, kita sebenarnya sudah bekerja sama
sama dengan guru piket misalnya. Contoh, ini nanti ada tugas saya kasih ya, saya ada pertemuan nanti ada guru piket yang menggantikan saya. Nah mungkin pada saat itu siswa tersebut tidak mengerjakan. Nah pada keesokan harinya misalnya kita hadapi, oh ternyata siswa tersebut tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Nah kita panggil di situ, sudah ada sebenarnya segitiga restitusi yang dilakukan. Mulai kita panggil anak-anak tersebut, kita tanyakan apa masalahnya, kira-kira kenapa dia tidak mengerjakan, dan kita cari solusinya. Kira-kira ada tidak perubahan yang akan dia lakukan untuk ke arah yang lebih baik. Nah itu mungkin ada bapak ibu guru yang punya contoh kasus atau bagaimana tentang segitiga restitusi. Iya, ini bunyinya. Alhamdulillah sekolah kita ini sudah sangat bagus sekali. Kolaborasi yang baik ketika menyelesaikan permasalahan. Jadi guru BK sudah tidak terlalu banyak lagi menangani kasus-kasus seperti itu, karena saya yakin dan percaya bahwa guru-guru di UPT SMP 1 Gilang itu merupakan guru BK yang hebat. Alhamdulillah. Hanya saja yang perlu kita refleksi ketika kita menangani sebuah permasalahan, jangan menggunakan sistem borong. Artinya kita memberikan kepercayaan kepada orang yang tepat untuk menangani suatu masalah. Jika hal itu tidak tidak selesai, maka kita limpahkan lagi kepada teman yang lain. Mungkin dengan caranya dia bisa. Jadi kalau misalnya ada satu siswa yang mengalami permasalahan, jangan lagi pergi semua, karena anak-anak itu tentunya kan ada mindsetnya. Ada apanya itu. Dia akan merasa terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan ekspresi kita, ibu project, gitu. Jadi kalau perlu kita gunakan segitiga restitusi, kita betul-betul menerapkannya. Insya Allah setiap permasalahan itu lahir dari inspirasinya dan lahir dari internalnya siswa itu, bukan karena kita sehingga dia berubah. Jadi kalau kita melakukan pendekatan segitiga restitusi, misalnya ada sebuah permasalahan, contoh, tidak usah saya sebutkan namanya, di kelas 7A itu, menurut informasi, ya, tidak didengar di luar. Menurut informasi siswa itu seperti ini, banyak sekali. Nah, guru Tabata menangani masalah tersebut dengan baik, mencari tadi memvalidasi tindakan yang salah, apa yang dilakukan sehingga seperti ini keadaannya. Nah, jadi dia mengorek menggali informasi yang ada di dalam dirinya sehingga dia melakukan hal seperti itu. Ternyata banyak permasalahan yang dihadapi. Nah, setelah dia menyampaikan seperti itu, maka kita ini menstabilkan. Jadi bagaimana dia bisakah dia kembalikan kepada hati nuraninya bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya bisa merusak dirinya sendiri tanpa memberikan kata-kata yang menyakitkan. Karena kalau kita menyakitkan lagi, pasti menghukum dia lagi. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang selalu ada ini hukuman. Karena kalau tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya ketika menangani sebuah permasalahan, terkadang itu mendek di kepala, itu puncak emosi. Tapi kalau kita sadar lagi, saya juga termasuk, harusnya saya juga itu melakukan restitusi segitiga kepada diri saya sendiri. Karena saya sering marah. Tetapi alhamdulillah sejak saya memahami tentang segitiga restitusi, bisa dipraktekkan juga di rumah. Biasanya setiap hari saya harus marah ini itu. Alhamdulillah setelah saya mendalami tentang segitiga restitusi, maka emosi dan karakter saya yang tidak baik sedikit-sedikit mulai berubah. Jadi betul-betul itu dari dalam. Jangan karena kita sebagai siswa itu jangan memberikan tekanan. Kalau tidak, kok saya lapor ke polisi. Kalau kok saya kasih begini, kok selalu ada di belakangnya seperti itu. Jadi anak-anak merasa tertekan. Bagaimana menurut saya itu? Jadi kalau kita mau praktekkan ini benar-benar harus kita tahu dulu informasi yang benar. Jangan mengada-ngada. Ada temannya bilang begini, ternyata tidak seperti itu. Jo kena si bawa naliu, lo kena si bawa matindro, lo kena sama paki. Dari mana? Cari bukti.
Ada bukti kan? Jangan langsung memponis siswa kita seperti itu. Ternyata alhamdulillah setelah ditangani guru tanpa kata dia datang kembali sekolah. Padahal dia nanti lepas sekolah. Nah, kenapa? Karena lahir dari apanya? Dari dirinya sendiri. Bahwa kalau saya tidak sekolah, betul-betul saya tidak ada gunanya jadi seorang manusia. Itu luar biasa. Dia tanyakan tadi ke saya, saya itu tidak mau nggak pergi sekolah pun tadi, tapi kalau Pina lagi kata-kata di guru kata, saya itu betul-betul menangis. Saya dengar itu kata-katanya bahwa Melo kamu jadi tahu saya mau berubah. Nah ini yang luar biasa saya yakini itu. Mudah-mudahan anak itu dapat. Mudah-mudahan anak itu bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan keluarga. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas tanggapan dan masukannya, jadi betul sekali ya. Kalau kita menerapkan penerapan segitiga restitusi, insya Allah masalah itu akan bisa teratasi. Di mana kita menjadikan kita bahwa setiap kesalahan, setiap manusia itu memang pasti punya kesalahan. Jadi tergantung bagaimana kita menghadapinya dan menentukan jalan keluarnya sendiri. Kita betul-betul meyakini bahwa oh iya ternyata memang ada kesalahannya. Kita berjuang. Dan pasti ada rasa bersalah yang timbul dan ada rasa juga untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jadi betul sekali ya. Kalau kita sudah menerapkan penerapan segitiga restitusi, insya Allah masalah itu akan bisa diatasi dengan pendekatan-pendekatan seperti tadi yang diberikan itu oleh Bu Budiman. Terima kasih banyak Bu atas tanggapannya. Masih ada teman-teman, Bapak Ibu guru? Kalau sudah tidak ada, jadi saya rasa terima kasih banyak Bapak Ibu guru atas kesempatannya untuk menghadiri destinasi pada hari ini. Saya kolaborasi antara Ibu Sri Heriani SPD. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi atas waktunya. Baik, saya akhiri destinasi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren luar biasa, mantap.